Hari itu cerah di pelabuhan. Angin laut menyapu pelataran dermaga yang dipenuhi dengan kapal-kapal besar. Di tengah suasana yang penuh harapan, sebuah kapal besar yang mengangkut jemaah haji terlihat siap untuk berlayar menuju Tanah Suci. Kapal itu membawa ribuan harapan, doa, dan impian setiap orang yang ada di dalamnya. Setiap penumpang di kapal itu mengenakan pakaian ihram, siap menjalani ibadah yang paling sakral dalam hidup mereka. Ada banyak wajah ceria, dengan senyuman penuh keyakinan akan perjalanan yang mulia ini. Di ruang utama kapal, para jemaah saling berbincang dengan tenang, saling berbagi cerita tentang pengalaman beribadah yang telah lama mereka tunggu. Hati mereka penuh dengan rasa syukur dan harapan. Tidak ada yang menyangka bahwa kebahagiaan yang mereka rasakan pagi itu akan segera berbalik menjadi bencana yang tak terlupakan. Di bagian belakang kapal, di ruang dapur, seorang juru masak yang sudah berpengalaman sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk para jemaah. Namun, di tengah kesibukannya, kelalaian kecil yang tak disengaja terjadi. Api dari kompor yang sedang digunakan untuk memasak makanan mulai membesar, melampaui batas yang diinginkan. Tidak ada yang tahu, saat api itu mulai menyebar, sebuah percikan kecil menyebabkan api cepat menyambar bahan-bahan yang mudah terbakar di sekitar dapur. Dalam sekejap, api mulai merambat ke seluruh ruang kapal. Bunyi alarm yang tiba-tiba terdengar membuat seluruh penumpang terkejut. Mereka langsung berlari keluar dari kamar masing-masing, terhimpit oleh kepanikan yang melanda. Para petugas kapal berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan api, namun api terlalu cepat menyebar. Asap hitam mengepul ke atas, menutup seluruh pandangan. Beberapa orang mulai terjatuh karena kepanikan. Sementara yang lain mencoba menyelamatkan diri dengan berlari ke dek atas kapal-kapal yang semula terhanyut dalam kebahagiaan perjalanan menuju Tanah Suci, kini berubah menjadi ajang penderitaan. Jemaah haji yang sudah bersiap untuk beribadah di Tanah Suci kini berhadapan dengan musibah yang tak terduga. Mereka mencoba menghubungi pihak berwenang, namun sinyal yang terputus karena kebakaran membuat mereka semakin terisolasi. Keadaan semakin buruk, dan api semakin mendekat ke ruang mesin, yang bisa membuat kapal itu meledak kapan saja. Di tengah ketakutan yang melanda, seorang lelaki paruh baya, Haji Amir, dengan sigap mengarahkan keluarganya untuk menuju ke tempat yang aman. "Ayo cepat, kita harus keluar dari sini," teriaknya dengan suara yang hampir tenggelam oleh jeritan-jeritan lainnya. Haji Amir meraih tangan istrinya dan anak-anaknya, berusaha membawa mereka menjauh dari api yang kian mendekat. Namun beberapa penumpang lain yang terjebak dalam kekacauan itu hanya bisa menangis dan berharap keajaiban datang. Di bagian lain kapal, seorang ibu muda, Siti, yang baru pertama kali berangkat haji bersama suaminya, terjatuh ketika mencoba melarikan diri. Tangannya menggapai-gapai, berusaha bangkit, namun sesaat kemudian asap hitam menutupi pandangannya. Hanya doa yang terdengar dari mulutnya berharap keselamatan datang dengan cepat. Dalam kegelapan itu, terdengar suara-suara panik dan tangisan. Para petugas kapal berusaha mati-matian memadamkan api, namun mereka jelas kewalahan. Kapal yang tadinya kokoh kini terombang-ambing dalam amukan api dan badai ketakutan. Kebakaran di kapal ini bukan hanya ancaman bagi fisik mereka, tetapi juga mengguncang ketenangan jiwa setiap penumpang yang semula hanya berharap untuk beribadah dengan tenang. Kapal itu berlayar jauh dari pelabuhan, dan kini terjebak di tengah laut. Tak ada tempat untuk lari. Api yang berkobar, gelombang besar yang menghantam, dan ketidakpastian yang datang bersama setiap detik membuat suasana semakin mencekam. Semuanya bergantung pada satu harapan. Semoga ada yang datang menyelamatkan mereka sebelum semuanya terlambat. Gelombang laut yang bergulung-gulung membuat kapal yang membawa ribuan jemaah haji itu semakin terombang-ambing. Api yang berkobar di bagian dapur semakin meluas, menyebar ke seluruh ruang kapal. Suara alarm yang berteriak memecah keheningan seolah menjadi pengingat bahwa mereka terperangkap dalam situasi yang sangat berbahaya. Asap hitam yang tebal menyelimuti bagian dalam kapal, membuat udara semakin sesak, dan setiap napas menjadi semakin sulit dihirup. Para jemaah yang awalnya tenang dan penuh harapan, kini mulai terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Mereka berlarian,
menuju pintu keluar, menyerbuki lorong-lorong sempit kapal yang semakin sesak. Suara langkah kaki yang terburu-buru dan terengah-engah mengisi ruang, mengiringi kekacauan yang semakin meluas. Anak-anak menangis ketakutan, ibu-ibu memeluk erat anak-anak mereka, sementara para lelaki tua mencoba untuk menenangkan yang lebih muda dengan suara yang gemetar. "Ayo cepat, jangan berhenti," teriak seorang bapak tua, mencoba mengatasi ketakutan yang menguasai dirinya sendiri. Di tengah kepanikan yang melanda, Haji Amir berusaha keras untuk mencari istrinya, Siti, dan 2 anaknya. Ia bergerak cepat di tengah lautan orang yang kebingungan, wajah-wajah cemas, tangan yang saling meraih mencari pegangan. "Siti!" teriak Haji Amir, suaranya tenggelam dalam suara riuh panik yang ada di sekelilingnya. Tangannya terbuka, mencari-cari tubuh istrinya di antara kerumunan, namun tubuhnya tenggelam dalam lautan manusia yang berlari. Hatinya semakin gelisah, dan rasa takut yang semula terpendam kini menyusup ke dalam dirinya. Di ruang dapur, api semakin membesar. Kepulan asap hitam menyelimuti bagian belakang kapal, dan suhu yang meningkat membuat setiap napas terasa panas dan sesak. Petugas kapal yang sudah berusaha mati-matian untuk memadamkan api terlihat kelelahan dan kewalahan. Salah seorang petugas berteriak, mencoba memberi perintah kepada yang lain. "Ambil alat pemadam dari ruang penyimpanan," teriaknya, namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk kebakaran yang semakin menggila. Siti, yang saat itu berada di bagian tengah kapal, mencoba berlari mencari pintu keluar. Nafasnya terengah-engah, dada terasa sesak akibat asap yang menyelimuti udara. Ia menggenggam erat tangan anak bungsunya yang masih kecil. "Jangan takut sayang, kita akan keluar dari sini," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun, sesaat setelah ia berlari beberapa langkah, ia terjatuh. Salah satu kakinya tersandung, dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dan melanjutkan langkahnya, memaksakan dirinya untuk tidak jatuh dalam kepanikan yang semakin meluas. Di bagian lain kapal, sekelompok jemaah berlari menuju tangga, berharap bisa mencapai dek atas. Namun, jalan menuju ke sana terhalang oleh pintu yang terkunci, dan semakin banyak orang yang terjebak. Semakin dekat mereka ke pintu keluar, semakin banyak pula orang yang menyerbu, saling dorong dan tarik mulai terjadi, dan kecemasan di dalam diri setiap orang semakin bertambah. "Buka pintunya, buka pintunya!" teriak beberapa orang, namun tidak ada yang bisa menghalangi kerumunan yang semakin besar. Ketika kapal terus melaju di tengah lautan, ketegangan semakin meningkat. Sementara api terus membakar, kapal yang seharusnya membawa mereka ke tanah suci kini terancam tenggelam dalam kobaran api. Tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka akan selamat. Masing-masing orang hanya bisa berharap keajaiban datang. Di luar, angin laut bertiup kencang, membatasi pandangan siapapun yang berusaha mencari jalan keluar. Gelombang yang tinggi dan kapal yang terombang-ambing membuat banyak orang merasa semakin tidak berdaya. Tidak ada tempat yang aman, dan setiap detik terasa seperti bertaruh nyawa. "Ya Allah, selamatkan kami." Doa terdengar dari bibir setiap orang yang terperangkap dalam ketakutan itu, berharap bahwa mereka akan ditemukan sebelum semuanya terlambat. Gelombang besar yang menghempas kapal semakin membesar. Suara gemuruh air dan jeritan orang-orang yang panik semakin terdengar dalam kebisingan yang mengguncang setiap bagian kapal. Di tengah kebakaran yang meluas, Haji Amir tidak bisa lagi mendengar suara istrinya, Siti, atau anak-anaknya. Ketika terakhir kali dia melihat mereka berlari menuju pintu keluar, namun kapal yang terombang-ambing membuat setiap langkah semakin berat. Haji Amir berlari sekuat tenaga, menyusuri lorong-lorong sempit, berusaha menembus kerumunan jemaah yang berlarian ke sana kemari. Setiap kali ia mendekati pintu keluar, ia hanya melihat orang-orang yang panik, saling dorong, dan terjatuh. Pandangannya kabur akibat kepulan asap yang mengalir deras dari ruang dapur, membatasi jarak pandangnya. Hati Haji Amir tercekik. Apa yang terjadi dengan istrinya? Dengan anak-anaknya? Siti, di sisi lain, juga merasakan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Ia tahu, ia harus segera keluar, tapi sesak dan kepanikan telah mengambil alih tubuh dan pikirannya. Anak bungsunya masih
terpegang erat di tangannya. Namun di tengah asap yang pekat dan suhu yang panas, ia bisa merasakan kelemahan tubuhnya. "Ayo, sayang, kita harus terus berjalan," katanya dengan suara gemetar, meskipun rasa takut membuat setiap kata terasa begitu sulit diucapkan. Namun langkah mereka terhenti ketika salah satu pintu penghubung antar kapal tertutup rapat, tidak bisa dibuka. Siti mencoba mendorong pintu itu, namun seolah tak ada kekuatan lagi yang bisa dia andalkan. Dalam kegelapan, dalam kebakaran yang tak terhindarkan, ia menyadari bahwa mereka terjebak. Semua harapan untuk selamat terasa seperti merosot, ditelan api dan kabut asap. Wajah Siti terlihat pucat, matanya berisi air mata yang hampir tumpah. "Ya Allah, apa yang akan terjadi pada kita?" desahnya lirih. Dalam kepanikan yang mencekam, ia meraih tangan anak bungsunya yang masih setia memegang tangannya. Namun ia tahu, tidak ada yang bisa dia lakukan selain berdoa. Di ujung kapal, api telah melahap habis hampir seluruh ruang dapur dan ruang tengah. Asap semakin tebal, dan kapal mulai miring. Gelombang besar menghempas kapal, membuat tubuhnya terlempar ke dinding. Keputusasaan menimpa tubuh Siti, namun ia berusaha tetap tenang. Di antara kebingungannya, satu pemikiran masih tertanam kuat dalam dirinya. Anaknya harus selamat. Ia tidak bisa membiarkan anak bungsunya ini mati begitu saja. Siti menoleh ke sekitar, mencari jalan keluar yang hampir tidak ada lagi. Semua lorong sudah dipenuhi asap, beberapa orang terjatuh dan tidak bangkit lagi. Hanya ada satu pilihan, yaitu melompat ke laut. Dengan segala kekuatannya, Siti menarik tangan anak bungsunya, mencoba mencari jalan ke sisi kapal yang tidak terlalu terbakar. Namun langkah mereka semakin terseok-seok. Sementara itu, Haji Amir masih berusaha mencari mereka. Ketakutan semakin menggelapkan pikirannya, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia tidak bisa membayangkan jika kehilangan mereka dalam bencana ini. Ketika tiba di dek utama, ia melihat gelombang yang datang menerjang kapal, membuat beberapa orang terhempas jatuh. Haji Amir menangis sejadi-jadinya, memanggil nama istrinya. "Siti, Siti!" Namun tak ada jawaban. Hanya ada suara desisan api dan teriakan jemaah yang panik. Dengan putus asa, Haji Amir akhirnya melompat ke laut, berharap bisa menemukan Siti dan anak-anaknya di tengah lautan yang gelap. Detik-detik berlalu begitu lambat, dan kebakaran yang semakin meluas menyelimuti kapal. Kapal itu mulai tenggelam, membawa serta doa-doa yang tak terjawab, harapan yang memudar, dan perpisahan yang tak terelakkan. Haji Amir mengapung di tengah laut. Tangannya menggenggam kuat sepotong kayu yang ia temukan, namun jiwanya hampa. Tanpa Siti, tanpa anak-anaknya, ia merasa seperti kehilangan arah hidupnya. Ia hanya bisa berharap, jika takdir berkata lain, mereka akan bertemu lagi di tempat yang lebih baik. 3 hari berlalu sejak kebakaran hebat yang mengguncang kapal, dan air laut yang ganas menyelimuti tubuh Haji Amir. Rasa sakit di tubuhnya semakin menggerogoti, namun harapan akan bertemu kembali dengan istrinya, Siti, dan anak-anaknya masih terpatri kuat dalam hatinya. Setiap kali matanya terpejam, ia memikirkan wajah mereka, mengingatkan dirinya bahwa mereka mungkin masih bertahan di suatu tempat. Mungkin mereka sedang menunggu untuk diselamatkan. Mungkin mereka masih hidup. Haji Amir mengapung di laut, terhanyut oleh gelombang yang datang dan pergi. Perasaan lelahnya semakin membebani tubuhnya. Seolah dunia menahannya dalam kegelapan, dan ia tak bisa bergerak. Tubuhnya terbalut luka bakar dan keletihan, namun pikiran tentang keluarga tercinta tidak bisa dihindari. Dalam keputusasaannya, ia hanya bisa berdoa. "Ya Allah, jangan biarkan kami terpisah selamanya," bisiknya, menahan air mata yang sudah lama terkumpul. Saat tubuhnya terombang-ambing, ia mulai mendengar suara lain. Suara gemerisik di sekitar laut, yang disusul oleh jeritan yang samar-samar. Haji Amir menegakkan tubuhnya, berusaha memfokuskan pandangannya meski kesulitan karena kabut dan air yang menetes. Di kejauhan, ia melihat sosok lain, seseorang yang juga tampak terhanyut oleh ombak laut. Sekejap, ketakutan kembali melanda dirinya. Apakah itu salah satu dari jemaah yang selamat? Ataukah hanya bayangan dalam kelelahan pikiran? Haji Amir berusaha mendekat, meski tubuhnya lemah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi.
tetapi ada sedikit secercah harapan yang kembali menyala dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, ada seseorang yang bisa membantunya. Dengan seluruh sisa kekuatan yang ia miliki, ia berenang pelan menuju arah suara itu, menggenggam sepotong kayu untuk bertahan hidup. Ternyata, orang yang ia dekati itu adalah seorang wanita yang tak jauh berbeda dari dirinya. Wajahnya penuh luka bakar, matanya merah dan bengkak, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang memberi Haji Amir kekuatan. Aku tidak tahu bagaimana bisa selamat. Suara wanita itu tercekat, terengah-engah, namun matanya yang lelah menatap Haji Amir penuh harap. Haji Amir terkejut, namun ia merasa ada kesamaan antara dirinya dan wanita ini. Saya juga sama, kita harus tetap bertahan. Harus ada harapan, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya dengan suara serak. Ia mengulurkan tangannya, membantu wanita itu untuk tetap mengapung. Dengan adanya satu orang yang menemani, Haji Amir merasa sedikit lebih kuat. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang mengarahkan mereka untuk bertemu di tengah samudera yang luas ini. Wanita itu, yang akhirnya diperkenalkan dengan nama Maryam, mengangguk pelan. Ia tidak tahu, siapapun di sekitar, tidak ada lagi yang bisa ia andalkan selain orang asing ini. Saya sudah kehilangan semuanya, Pak Amir, katanya. Suara seraknya menyiratkan beban yang sangat dalam. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara hidup setelah kejadian ini. Haji Amir terdiam sejenak. Ia pun merasakan perasaan yang sama. Perasaan kesepian yang menggigit dan mencabik. Kehilangan yang menelan habis segenap rasa, seperti kehilangan arah hidup. Namun, meskipun hatinya hancur, ia berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Kita harus kuat. Mungkin inilah ujian dari Tuhan. Kita akan bertahan bersama-sama, ujar Haji Amir dengan suara lebih tegas. Semoga ada yang menemukan kita. Di tengah lautan yang luas ini, di bawah langit yang kelabu, mereka bertahan. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada pertolongan yang datang dengan cepat. Namun harapan kecil itu mulai tumbuh dalam hati mereka. Meskipun nasib membawa mereka pada pertemuan yang penuh luka dan ketakutan, mereka sadar bahwa harapan tidak bisa padam begitu saja. Ada sebuah ikatan tak terlihat yang menghubungkan mereka di tengah lautan, yang tak tahu ujungnya. Tangan Haji Amir dan Maryam saling menggenggam erat, meskipun tubuh mereka lelah. Harapan itu kembali menyala, meski dalam keadaan yang sangat berat. Mereka berdua tahu, dengan satu sama lain, mereka tidak akan pernah kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Hari-hari yang panjang dan penuh derita telah dilalui, namun Haji Amir dan Maryam tak pernah menyerah. Setelah terombang-ambing di lautan, tak berujung, mereka akhirnya berhasil ditemukan oleh kapal penyelamat. Badan mereka lemah, tubuh penuh luka bakar dan kekeringan, tetapi mereka masih memiliki semangat untuk bertahan hidup. Keajaiban itu datang seperti sebuah anugerah, meski begitu banyak yang telah hilang dalam perjalanan yang penuh penderitaan. Setelah menjalani perawatan dan pemulihan di rumah sakit darurat yang didirikan di sebuah kota pesisir, mereka kembali memulai hidup mereka. Tidak ada yang lebih mereka inginkan, selain menginjakkan kaki di tanah suci yang selama ini mereka impikan. Perjalanan mereka bukan hanya sekadar fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membawa mereka pada pencarian yang lebih dalam dari sekadar ritual haji. Haji Amir tak pernah melupakan keinginan dan harapannya untuk bertemu dengan keluarganya, dan meskipun banyak yang telah hilang, ia merasa harus tetap melangkah menuju tanah suci. Setiap langkahnya dipenuhi dengan rasa syukur. Rasa syukur yang muncul dari kesadaran bahwa meskipun dunia ini penuh dengan cobaan, ia masih diberi kesempatan untuk kembali mencari kedamaian di tempat yang suci. Maryam, meski telah kehilangan semuanya, menemukan kekuatan baru di dalam dirinya. Ia merasa bahwa perjalanan ini adalah kesempatan untuk menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang dalam keterpurukan. Setiap doa yang dipanjatkan di sepanjang perjalanan, setiap langkah yang ia ambil, membawa kedamaian yang mengalir melalui setiap syaraf tubuhnya. Tanah suci adalah tempat ia kembali menemukan ketenangan jiwa, dan meskipun hati masih terasa pedih karena kehilangan, ia tahu bahwa kehadirannya di sana adalah sebuah bentuk pembalasan dari keteguhan hatinya.
Ketika mereka tiba di Mekkah, suasana penuh keharuan menyelimuti mereka. Kerumunan jemaah haji yang lain menyambut dengan penuh sukacita, namun ada juga mata yang penuh kesedihan. Mereka berdua berdiri bersama di hadapan Ka'bah, memandang ke arah kiblat dengan rasa syukur yang tak terhingga. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan apa yang mereka rasakan. Mereka hanya berdiri diam, meresapi setiap detik kehadiran mereka di tempat yang penuh berkah ini. Air mata Haji Amir mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan karena rasa kehilangan, tetapi karena rasa syukur yang sangat dalam. Meskipun dunia telah menguji, ia kembali mendapatkan kesempatan untuk merasakan kedamaian. Kedamaian yang hanya bisa ditemukan di tempat ini. Maryam di sisi lain, menundukkan kepala dan memanjatkan doa, bersyukur karena di tengah segala cobaan, ia menemukan kembali harapan yang telah lama hilang. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik menuju tanah suci. Ini adalah perjalanan batin yang mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Kembali ke tanah suci bukan hanya soal menuntaskan ibadah haji, tetapi juga tentang mencari kembali makna hidup, tentang memahami bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ujian, tetap ada jalan untuk kembali menemukan harapan. Saat mereka melangkah, keluar dari Masjidil Haram, kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, mereka sadar bahwa perjalanan ini telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka tidak akan pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Rasa syukur, kedamaian, dan harapan kini menjadi bagian dari mereka. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru, bisik Haji Amir. Matanya menatap jauh ke horizon yang tampak begitu tenang, penuh harapan. Maryam mengangguk pelan. Kita sudah kembali. Kini kita bisa melangkah bersama-sama. Dan dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka, bukan hanya sebagai peziarah yang kembali dari tanah suci, tetapi sebagai orang yang telah menemukan kembali kedamaian di tengah derita dan harapan yang tak pernah padam.